Halo teman-teman semuanya. Before we begin our class, let's get to know each other. Jadi sebelum mulai kelas kita kali ini, yuk saling kenalan satu sama lain. So let me introduce myself first ya. My name is Ninis. I am from Jombang, East Java. Nice to meet you. Kenalin, nama aku Ninis. Aku asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Senang banget bisa kenal kalian. Nah, seperti yang udah ada di halaman pertama PowerPoint, di sini kita akan belajar mengenai appreciation atau apresiasi yang terdiri dari 2 unit, yaitu unit yang pertama yaitu I wish you the best, kemudian unit yang kedua yaitu that's a good idea. Nah, sebelum benar-benar mulai, aku mau ngingetin teman-teman untuk cari tempat yang lebih tenang sehingga teman-teman bisa lebih fokus dan lebih mudah dalam menerima pembelajaran kali ini. Okay, welcome to the class. Nah, untuk unit yang pertama, kita akan belajar tentang wish you for the best. Di sini, what you will learn about, apa yang akan teman-teman pelajari adalah yang pertama, yaitu saying congratulations atau mengucapkan selamat. Kemudian saying wishes, yaitu mengucapkan harapan dan doa. Kemudian responding, memberi respon. Kemudian using will and can, yaitu menggunakan kata akan dan bisa. Kemudian singular and plural pronoun, yaitu menggunakan kata ganti singular atau tunggal, dan plural, yang artinya jamak. Nah, yang pertama adalah saying congratulations. Nah, kalau misalnya teman kalian sedang mendapatkan kabar yang bagus, kabar yang menyenangkan, maka di sini kita biasanya mengucapkan selamat kan. Nah, dalam bahasa Inggris disebut sebagai congratulations. Nah, percakapannya adalah contohnya seperti berikut ini. Percakapan ini adalah percakapan antara Ninis dan Andi. Jadi Ninis bilang, I won a math competition. Aku memenangkan kompetisi matematika. Kemudian Andi menjawab, that's wonderful, congratulations. Itu keren banget, selamat ya. Kemudian Ninis menjawab, thank you Andi, terima kasih Andi. Dan Andi bilang, you are welcome Ninis, sama-sama Ninis. Nah, selain mengucapkan congratulations, teman-teman juga bisa mengucapkan kalimat lain atau kata lain, misalnya fantastic, kemudian good job, I'm happy for you, you did it. Nah, jadi yang perlu diingat yaitu remember to say those words with happy expression, yaitu selalu ingat untuk mengucapkan kata-kata tersebut dengan ekspresi yang bahagia, karena kita mengucapkan selamat kan, dan itu konteksnya adalah bahagia. Kemudian untuk vocabularies-nya yaitu yang pertama congratulations itu artinya selamat. Kemudian I'm happy for you. Saya turut senang. Good job. Kerja yang bagus, hebat. Kemudian you did it. Kamu berhasil. Jadi ini adalah kata-kata yang bisa teman-teman gunakan selain kata congratulations untuk memberi selamat kepada keberhasilan orang lain. Selanjutnya adalah saying your wishes. So, if you are in this situation, what will you say? Kalau kamu berada dalam situasi ini, apa sih yang akan kamu katakan? Nah, situasinya ada ketika ulang tahun, kemudian ketika teman kita sakit, atau ketika ada teman kita yang sedang liburan. Nah, apa yang bakal kita katakan? Nah, ketika ada yang ulang tahun, kita bakalan bilang happy birthday gitu biasanya. Terus saying wishes-nya adalah I wish you have a happy life gitu. Kemudian untuk kalau teman kita ada yang sakit, kita bakalan bilang I hope everything is fine. Kalau ada yang liburan, kita bakalan bilang happy holiday. Nah, untuk artinya I wish you a happy life itu artinya aku berdoa semoga kamu punya hidup yang menyenangkan. Itu biasanya doa ini diberikan kepada teman kita yang sedang berulang tahun. Kemudian, untuk teman kita yang sedang sakit, kita akan bilang, I hope everything is fine. Aku harap segalanya baik-baik saja. Untuk teman kita sedang liburan, kita bakal bilang happy holiday, selamat liburan. Nah, ada banyak banget kegiatan-kegiatan lain atau peristiwa-peristiwa yang bisa kita memberikan doa ke teman kita. Misalnya kalau teman kita lagi ujian, kita bakal bilang good luck for your exam atau semoga berhasil untuk ujian kamu. Gitu. Nah, kemudian adalah tentang responding. Nah, kita udah nih belajar untuk memberi selamat, kemudian untuk memberikan doa dan harapan untuk orang lain. Lalu, bagaimana sih kita bisa merespon pada kalimat-kalimat tersebut? Contohnya adalah Happy Holiday, Amir. Bagaimana respon kita? Tentu respon kita bilang, thanks, John. Terima kasih, John. Terus, misalnya ada yang bilang ke kita, I wish you have a wonderful journey, ya. Dan kita bilang, thank you, Dito. Terima kasih, Dito. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Jadi, when someone wishes you a good thing, or when someone hopes a good thing for you, you can say thank you.
ketika seseorang mendoakan kamu yang baik-baik atau ketika seseorang memberi harapan yang terbaik untuk kamu akan menjawab atau kamu akan bilang thank you atau terima kasih. Dan when someone praises you, ketika seseorang memuji kamu, you say thank you. Kamu bilang terima kasih. Selanjutnya adalah using will and can. Nah, what is the difference between will and can? Apa sih bedanya will dan can? Nah, kita akan mendapat jawabannya dari si Kukang dan si Penyu ini. Jadi, untuk will itu artinya adalah akan. Contohnya adalah I will go to sleep. Kemudian can itu artinya bisa. Misalnya, si Penyu bilang I can swim, yang artinya aku bisa berenang. Nah, can dan will ini juga bisa digunakan dalam percakapan. Nah, misalnya ini si Kukang lagi ngobrol sama si Penyu. Aku di sini penyunya aku jadiin kura-kura. Jadi, hey turtle, can you help me with my English homework? Halo kura-kura, bisakah kamu membantuku ngerjain PR bahasa Inggris? Kemudian si kura-kura bilang, sure, what's the matter? Tentu, ada masalah apa gitu, semacam apa yang bisa aku bantu. Kemudian si Kukang bilang, I don't know the meaning of some words in this passage. Aku nggak tahu nih arti dari beberapa kata di kalimat ini. Kemudian si Penyu menjawab, I will look them up in the dictionary. Aku bakalan cari deh artinya di kamus. Nah, di sini kita bisa menemukan kata yaitu can dan will, yang artinya adalah bisakah kamu membantuku dan aku akan mencari. Gitu. Nah, di sini kita bisa belajar penggunaan can dan will. You use can to, kamu bisa menggunakan can ketika misalnya ini. Can you help me? Bisakah kamu membantuku? Atau I cannot lift the table, it is heavy. Aku nggak bisa mengangkat meja ini karena berat gitu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kata will untuk beberapa kata. Misalnya, I will go to Yogyakarta tomorrow. Aku akan pergi ke Yogyakarta besok. Atau I have a cold. I will not go to the meeting. Aku lagi demam nih. Aku nggak akan datang ke rapat. Atau will you go with me to the market? Akankah kamu datang bersamaku atau akankah kamu pergi bersamaku ke pasar atau ke toko? Atau biasanya teman-teman sering mendengar kata kayak will you marry me atau akankah kamu menikahiku? Nah, biasanya itu juga menggunakan kata will. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menjawab. Nah, jawabannya dua jenis, yaitu positif dan negatif. Positif ini artinya teman-teman setuju, misalnya yes I can atau yes I will, yang artinya iya aku bisa atau iya aku akan. Tapi kalau teman-teman nggak setuju, itu bisa memberi jawaban dengan yang negatif, misalnya no I cannot atau no I won't. Jadi enggak, aku nggak mau atau enggak, aku nggak bisa gitu. Misalnya, can you help me? Teman-teman bisa jawab yes I can atau no I cannot. Terus misalnya, will you go with me to the market? Yes I will atau no I won't gitu. Selanjutnya adalah singular and plural pronoun. Jadi ini adalah kata ganti untuk singular, yaitu kata tunggal, dan plural, yaitu kata jamak, atau yang intinya itu lebih dari satu, gitu aja. Kemudian contohnya adalah ada gambar apel dan ada gambar serigala. Jadi, what is the difference between apple and apples? Atau wolf and wolves. Jadi apa sih bedanya antara apple dan apples? Ada S-nya. Atau bedanya wolf dengan wolves. Jadi apple digunakan untuk singular atau kata tunggal. Kemudian apples untuk singular atau kata jamak. Misalnya ini adalah satu apel, one apple bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ada 3 apel, maka bahasa Inggrisnya adalah 3 apples. Untuk serigala, kalau ada satu serigala, kita bilangnya bakalan one wolf. Kalau ada 3 serigala, kita bakalan bilang 3 wolves. Nah, penggunaan antara apple dan apple plus S itu berbeda dengan penggunaan wolf sama wolf. Kalau kita lihat di sini, F itu nggak langsung ditambahin S. Kalau apple untuk kita nyebutnya 3 apple, itu tinggal kita tambahin S kan, jadi apples. Tapi untuk serigala, kita nggak bisa bilang WOLFS. Kita nyebutnya F-nya diganti dengan VES, jadinya wolves. Ini ada aturannya sendiri. Nah,
untuk aturan antara singular dan plural bisa kita lihat berikut ini. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, misalnya yang pertama adalah dengan menambahkan kata S dalam plural. Nah, kebanyakan kata itu tinggal ditambahin S aja. Misalnya kata girl, untuk kita menyebut lebih dari satu perempuan, itu tinggal bilang girls. Misalnya, kalau ada satu perempuan, kita nyebutnya one girl. Tapi kalau ada 3 perempuan, kita nyebutnya 3 girls. Begitu juga dengan apple dan apples. Nah, selain itu, ada beberapa pengecualian dalam bahasa Inggris. Misalnya tadi yang aku sebutin, yaitu serigala. Kita nggak bisa memberi kata S aja, yaitu kita perlu mengganti huruf F di sini dengan VES. Itu juga terjadi pada kata yang akhirnya ada huruf Y. Huruf Y di sini kita ganti dengan I dan AS. Misalnya candy. Candy kita ganti menjadi candies. Jadi Y digantikan oleh IAS. Kemudian ada juga ini. Misalnya yang berakhiran dengan CH, kita tambahin dengan AS. SH juga kita tambahin dengan AS. Begitu juga dengan bus, box, itu kita nyebutnya menjadi buses, boxes, quiz menjadi quizzes. Kemudian untuk kata yang diakhiri dengan Y, kita nyebutnya toys. Monkey menjadi monkeys. Ini berbeda dengan yang ini. Kenapa? Karena sebelum huruf Y, kita menemukan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, ada juga aturan lain, yaitu misalnya ini, yang tadi seperti kita temui dalam serigala ya. Jadi untuk love, kita jadinya loves, jadi F diganti FAS, kemudian knife atau pisau, kita jadinya knives, gitu. Ini untuk misalnya pisaunya ada banyak, gitu. Kemudian ini juga ditambahin AS, misalnya potato jadi potatoes, terus tomato jadi tomatoes. Kemudian ada juga yang kita nggak perlu menambahkan AS, nggak perlu menambahkan S, tapi katanya itu sepenuhnya berbeda gitu. Misalnya jika satu anak, kita nyebutnya one child. Tapi kalau 2 anak atau 3 anak, kita bakal nyebutnya 2 children atau 3 children. Begitu juga dengan mouse and mice. Kemudian ada juga kata yang nggak berubah. Misalnya, 1 ikan dengan 3 ikan itu sama-sama one fish and 3 fish. Jadi tidak perlu fishes atau seperti itu. Deer juga demikian. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung dengan penggantian kata ini, teman-teman bisa catat lagi dan bisa ditanyain ke aku ya nanti. Oke? Ini adalah irregular plurals yang tadi aku sebut di sini. Jadi teman-teman bisa lihat dulu, jadi di sini ada corn, kemudian ada fish yang tadi aku sebutin, terus juga wolves, dan lain-lain. Nah, kemudian vocabularies yang bisa kita gunakan adalah kita bisa memakai angka, misalnya kayak 1 apple, terus 2 apples, 5 apples. Tapi kita juga bisa menggunakan kata lain. Misalnya untuk menyebut satu, kita bisa menggunakan an atau a. Jadi an apple artinya sebuah apel. Nah, itu sama artinya kayak 1 apple. Nah, kita juga bisa menggunakan some yang artinya beberapa, yaitu some apples artinya beberapa buah apel. Some wolves itu artinya beberapa serigala, some fish, beberapa ikan, dan teman-teman bisa bikin kata sendiri deh yang teman-teman suka. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke unit 2, yaitu that's a good idea. Nah, what you will learn yang akan teman-teman pelajari, yang pertama adalah giving ideas, yaitu memberikan ide. Kemudian yang kedua adalah expressing agreement, yaitu mengekspresikan persetujuan. Kemudian expressing disagreement, yang artinya mengekspresikan ketidaksetujuan. Dan yang terakhir adalah asking someone's activity, yaitu menanyakan aktivitas seseorang. Oke, yang pertama adalah giving ideas. So, what do you say when you want to give ideas? Apa yang bakalan teman-teman katakan ketika teman-teman itu pengen memberikan ide? Nah, teman-teman bisa mencontoh ikan-ikan yang ada di sini. Jadi di sini adalah ada yang namanya ikan, namanya Andy dan Nemo. Hello Nemo, what if we ask Dory to join us? Halo Nemo, bagaimana kalau kita mengajak Dory untuk bergabung bersama kita? Kemudian Nemo bilang, that's good idea, Andy.
Itu ide yang bagus, Andi. Kemudian Andi tanya lagi, how about stopping by his house later? Bagaimana kalau berhenti di rumahnya nanti? Kemudian Nemo bilang, yes, I agree. Nah, teman-teman bisa nggak menyebut mana sih kalimat yang giving ideas? Nah, untuk kalimat yang menunjukkan bahwa dia memberikan ide adalah ini. What if we ask Dory to join us? Then how about stopping by his house later? Nah, when you want to give your ideas, you can say, ketika teman-teman pengen memberi ide, teman-teman bisa bilang, what if, how if, dan how about. Nah, untuk what if, dan how about itu artinya hampir sama, yaitu bagaimana jika. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata ini ketika teman-teman pengen memberikan ide. Kemudian yang kedua adalah expressing agreement, yaitu mengekspresikan persetujuan. So, what do you say when you are agree with an opinion? Jadi, apa sih yang akan kamu katakan ketika kamu itu setuju dengan suatu pendapat? Nah, misalnya melalui percakapan ini. Percakapan antara Fiza dan Andre. Andre, let's play football. Andre, yuk main sepak bola. Kemudian si Andre bilang, that's a good idea, Fiza. Itu ide yang bagus, Fiza. We need to have physical activity to stay healthy. Kita butuh untuk mempunyai aktivitas fisik supaya kita bisa tetap sehat. Kemudian si Andre bilang, yes, I agree with you. Iya, aku setuju dengan kamu. Nah, di sini Andre menunjukkan expressing agreement, yaitu melalui that's a good idea dan yes, I agree with you. Jadi vocabularies yang digunakan untuk expressing agreement atau mengekspresikan persetujuan adalah berikut ini, yaitu yes, I agree, yang artinya ya, saya setuju. Kemudian I think so, saya kira begitu. That's a good idea, ide bagus. I agree with you, saya setuju denganmu. Selanjutnya adalah kebalikan dari agreement, yaitu disagreement, yaitu expressing disagreement. What do you say when you are disagree with an opinion? Apa sih yang bakalan kamu katakan ketika kamu itu nggak setuju dengan suatu opini atau pendapat? Misalnya, si Fiza bilang, Andre, let's play football. Tapi Fizanya disagree. Fizanya nggak setuju. No, it's not a good idea, Fiza. Nggak, ini bukan ide yang bagus, Fiza. I disagree with you. Aku nggak setuju dengan kamu. Kata-kata lain yang bisa digunakan to express disagreement atau untuk mengekspresikan ketidaksetujuan adalah no, I don't agree with you. Enggak, aku nggak setuju dengan kamu. Atau I don't think so. Aku tidak berpendapat demikian. Atau I don't agree if you play truant. Aku nggak setuju kalau kita play truant itu semacam membolos. Atau it is not a good idea to skip class. Ini bukan ide yang bagus untuk bolos kelas. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu asking someone's activities. How do you say when you ask someone's activities? Apa yang bakalan kamu katakan ketika kamu itu menanyakan aktivitas seseorang? Nah, di sini mereka menanyakan aktivitas mereka masing-masing nih. Jadi misalnya si anjing bilang, what will you do tomorrow? Terus si tikus menjawab, I will go to the library. How about you? Kemudian dia menjawab, I will go to a party. Kemudian si tikus bilang, wow, that's cool. Nah, di sini mereka mengekspresikan asking someone's activities, yaitu melalui what will you do tomorrow dan how about you. Nah, vocabularies yang bisa teman-teman gunakan to ask someone's activities atau untuk menanyakan aktivitas seseorang adalah what will you do tomorrow? Apa yang bakalan kamu lakukan besok? Apa yang akan kamu lakukan besok? Nah, ini bisa dijawab dengan misalnya I will go to a party. Aku akan pergi ke sebuah pesta. Atau I will help my mother to cook. Aku akan membantu ibu aku untuk memasak. Atau pertanyaan lainnya misalnya, what do you usually do on Sundays? Apa yang biasanya kamu lakukan di hari Minggu? Bisa dijawab dengan mungkin I wash my clothes. Aku mencuci baju. Kemudian kita bisa juga bertanya dengan what do you do in the morning? Apa yang kamu lakukan di pagi hari gitu. Teman-teman bisa menjawab sesuka teman-teman. Misalnya I read book. Aku membaca buku in the morning di pagi hari gitu. Nah,
Any questions or is everything clear so far? Apakah ada pertanyaan? Apakah semuanya udah terjelaskan dengan jelas? Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke grup atau teman-teman bisa langsung chat pribadi ke aku. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. So, thank you for joining today's class. Terima kasih banyak untuk udah ikut di kelas kita hari ini. Dan reach me through WhatsApp atau teman-teman bisa menghubungi aku melalui WhatsApp. Sampai ketemu. Terima kasih.